Langit Jakarta sore itu memerah jingga, memantulkan cahaya keemasan di balik gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Di sebuah apartemen studio sederhana di pinggiran kota, Mila tersenyum tipis, menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun putih sederhana yang membalut tubuhnya terasa begitu pas, seolah dirancang khusus untuk hari ini. Hari di mana ia akan mengucapkan janji suci bersama Rizal, pria yang telah mengisi hatinya selama 3 tahun terakhir. Mila, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, adalah definisi dari seorang pekerja keras. Sejak lulus kuliah dengan predikat cum laude, ia langsung terjun ke dunia korporat, meniti karir dari bawah sebagai staf junior di sebuah perusahaan multinasional. Ambisinya bukan untuk menjadi kaya raya, melainkan untuk membangun kehidupan yang stabil dan nyaman, terutama bersama orang yang dicintai. Ia percaya pada proses, pada setiap tetes keringat yang akan berbuah manis di kemudian hari. Matanya memancarkan semangat yang tak pernah padam, selalu melihat optimisme di setiap tantangan. Ia adalah tipe wanita yang akan menopang, bukan hanya bersandar. Rizal, di sisi lain, adalah magnet. Karismanya begitu kuat, senyumnya mampu meluluhkan hati siapapun, dan tutur katanya selalu menenangkan. Ia berasal dari keluarga yang juga sederhana, sama seperti Mila. Pertemuan mereka di sebuah acara kampus dulu terasa seperti takdir. Rizal adalah senior yang cerdas dan penuh ide, selalu bisa membuat Mila tertawa. Ia memiliki visi besar, meskipun terkadang terlihat sedikit terlalu idealis. Rizal bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan kontraktor kecil, dengan gaji yang cukup untuk menopang hidupnya sendiri, namun belum cukup untuk membangun rumah tangga. Namun, bagi Mila, cinta mereka jauh lebih berharga daripada harta. Ia melihat potensi besar dalam diri Rizal, keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa bersama-sama, mereka bisa mencapai apapun. Pernikahan mereka adalah perayaan kecil, intim, hanya dihadiri keluarga terdekat dan beberapa sahabat karib. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya janji tulus yang terucap, disaksikan oleh senja yang perlahan meredup. Setelahnya, mereka memulai babak baru hidup mereka di sebuah kontrakan kecil berukuran 3x5 meter di daerah Duren Sawit. Dindingnya yang kusam mereka cat ulang dengan warna cerah, mengisi setiap sudut dengan tawa dan mimpi. Malam-malam mereka dihabiskan dengan merencanakan masa depan, menabung untuk rumah sendiri, liburan impian, dan mungkin, sebuah keluarga kecil yang bahagia. Kita mulai dari sini, sayang, bisik Rizal suatu malam, memeluk Mila erat di atas kasur tipis mereka. Dari nol. Tapi aku janji, suatu hari nanti, kita akan punya rumah besar, dengan taman yang luas. Kamu nggak perlu khawatir soal apa-apa. Mila tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada Rizal. Aku percaya sama kamu, Mas. Yang penting kita sama-sama, ya? Selamanya, jawab Rizal, mengecup kening Mila. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mila disibukkan dengan pekerjaannya yang semakin menantang. Ia sering pulang larut malam, tetapi semangatnya tak pernah surut. Setiap lembur, setiap presentasi yang berhasil, setiap pujian dari atasan, ia dedikasikan untuk masa depan mereka. Rizal juga sibuk dengan pekerjaannya. Mereka berdua adalah tim yang solid, saling mendukung, saling mengisi. Namun, badai datang tanpa peringatan. Suatu sore, Mila pulang kerja dan menemukan Rizal duduk termenung di sofa. Wajahnya muram. Ada amplop coklat di tangannya. Ada apa, Mas? Tanya Mila, hatinya mencelos. Rizal mengangkat pandangannya. Matanya sendu. Aku di PHK, Mil. Dunia Mila seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di telinganya. PHK. Bagaimana bisa? Perusahaan Rizal baik-baik saja. Setidaknya itu yang ia tahu. Rizal menjelaskan bahwa perusahaannya mengalami restrukturisasi besar-besaran dan banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan. Ia adalah salah satunya. Mila mencoba menenangkan diri. Ia memeluk Rizal erat. Nggak apa-apa, Mas. Ini bukan salah kamu. Kita pasti bisa lewati ini. Rizal membalas pelukan Mila. Suaranya bergetar. Aku minta maaf. Sayang.
Seharusnya aku bisa lebih baik. Jangan bicara begitu. Kita akan cari jalan keluarnya bersama, kata Mila, mencoba terdari kuat meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. Malam itu, mereka berdiskusi panjang. Rizal meyakinkan Mila bahwa ia akan segera mendapatkan pekerjaan baru. Ia sudah mengirimkan lamaran ke beberapa perusahaan, dan ia yakin akan ada panggilan wawancara dalam waktu dekat. Untuk sementara ini, sayang, bisakah kamu menanggung biaya hidup kita dulu? Tanya Rizal, nadanya penuh harap. Aku janji, ini cuma sebentar. Begitu aku dapat kerja, aku akan ganti semua pengeluaranmu. Mila menatap mata Rizal. Ada kejujuran dan sedikit keputusasaan di sana. Ia tahu, Rizal adalah pria yang bertanggung jawab. Ini pasti sangat berat baginya. Tanpa ragu, Mila mengangguk. Tentu saja, Mas. Kita kan suami istri. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Kamu fokus saja cari kerja. Ya, jangan terlalu dipikirkan soal uang. Rizal tersenyum lega, memeluk Mila lagi. Kamu memang istri terbaik, Mil. Aku beruntung punya kamu. Kata-kata itu menghangatkan hati Mila. Ia merasa bangga bisa menjadi sandaran bagi suaminya. Ia melihat ini sebagai ujian kecil dalam pernikahan mereka. Sebuah rintangan yang akan membuat mereka semakin kuat. Toh, ia memiliki pekerjaan yang stabil, dan gajinya lumayan. Untuk sementara waktu, menanggung semua biaya hidup bukanlah masalah besar. Ini hanya sementara, pikirnya. Rizal pasti akan segera mendapatkan pekerjaan baru, dan semuanya akan kembali normal. Mila mulai mengatur ulang keuangannya. Ia memangkas pengeluaran yang tidak perlu, menunda keinginan membeli barang-barang baru, dan fokus pada kebutuhan pokok. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan semangat, meskipun beban di pundaknya sedikit bertambah. Ia percaya pada janji Rizal. Ia percaya pada cinta mereka. Ia percaya bahwa semua ini akan segera berakhir. Namun, di balik senyum dan janji manis Rizal, ada sesuatu yang tidak Mila ketahui. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu yang akan menguji batas kesabaran dan kepercayaannya hingga ke titik terendah. Bibit-bibit masalah itu sudah mulai ditanam, perlahan tumbuh di antara tumpukan tagihan dan pengeluaran yang tak terduga. Mila, dalam kepolosannya, belum menyadari bahwa, sementara, yang dijanjikan Rizal akan menjadi waktu yang sangat, sangat panjang. 6 bulan berlalu sejak Rizal di PHK. 6 bulan yang terasa seperti 6 tahun bagi Mila. Janji manis Rizal bahwa ia akan segera mendapatkan pekerjaan baru mulai terasa hambar di telinganya. Awalnya, Mila masih bisa memahami. Mencari pekerjaan memang tidak mudah, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ia terus menyemangati Rizal, membantunya mencari lowongan, bahkan mengedit CV dan surat lamaran. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia akan menyiapkan sarapan dan bekal untuk Rizal, berharap suaminya akan menggunakan waktu luangnya untuk wawancara atau setidaknya belajar hal baru. Namun, kenyataan tak seindah harapan. Mila mendapatkan promosi. Sebuah pencapaian yang seharusnya membanggakan, mengingat ia baru beberapa tahun bekerja. Gajinya naik signifikan. Posisinya sebagai senior marketing eksekutif menuntutnya untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan seringkali lebih lama. Ia pulang larut malam, terkadang membawa pekerjaan ke rumah, dan akhir pekannya seringkali dihabiskan untuk mengejar deadline atau menghadiri workshop. Kelelahan mulai merayapi tubuhnya, namun semangatnya tetap membara. Setiap tambahan rupiah yang ia dapatkan, ia bayangkan sebagai bata pertama untuk rumah impian mereka, atau tabungan untuk masa depan anak-anak. Di sisi lain, kehidupan Rizal tampak berjalan tanpa beban. Ia memang masih mengirimkan lamaran pekerjaan, sesekali datang ke wawancara, namun hasilnya selalu nihil. Atau setidaknya, itu yang ia katakan pada Mila. Rizal mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Aku lagi networking, sayang, katanya suatu malam, saat Mila bertanya mengapa ia pulang larut. Ketemu teman-teman lama, siapa tahu ada info lowongan. Mila mencoba percaya. Ia tahu networking itu penting. Tapi,
Teman-teman lama, Rizal itu tampaknya selalu bertemu di kafe-kafe trendy, atau sesekali di bar-bar yang cukup mahal. Bukannya Mila ingin mengekang, tetapi dengan kondisi keuangan mereka yang hanya ditopang oleh gajinya, ia berharap Rizal bisa lebih berhemat. Namun, setiap kali ia mencoba menyinggung soal pengeluaran, Rizal akan langsung defensif. Kamu nggak percaya sama aku, Mil? Aku ini lagi usaha. Loh, masa cuma buat makan sama teman aja kamu perhitungan? Mila akan menghela napas, memilih mengalah daripada memperpanjang pertengkaran. Ia terlalu lelah untuk berdebat setelah seharian bekerja. Beban finansial yang ditanggung Mila semakin terasa berat ketika telepon dari keluarga Rizal mulai sering berdering. Awalnya, hanya sesekali, Ibu Rizal menelepon. Suaranya terdengar panik. Nak Mila, bisa tolong transfer sedikit uang? Adikmu, Rina, butuh biaya kuliah mendesak. Kalau tidak dibayar sekarang, dia bisa cuti kuliah. Mila, yang memang berhati lembut dan peduli pada keluarga, tanpa pikir panjang langsung mentransfer sejumlah uang. Ia percaya itu adalah kebutuhan mendesak. Beberapa minggu kemudian, telepon serupa datang lagi. Kali ini dari Bapak Rizal. Nak, Bapak butuh uang untuk berobat. Ada benjolan di leher Bapak. Harus segera diperiksa. Mila panik. Ia menyuruh Rizal untuk segera membawa bapaknya ke dokter. Rizal mengiyakan, dan Mila kembali mentransfer uang untuk biaya pengobatan. Ia bahkan menyarankan Rizal untuk menemani bapaknya ke rumah sakit, tetapi Rizal selalu punya alasan. Aku lagi ada janji wawancara penting, Mil. Nanti biar adikku saja yang antar. Alasan-alasan mendesak itu terus berdatangan. Sepupu Rizal butuh modal usaha, bibi Rizal terkena musibah. Bahkan ada permintaan untuk biaya perbaikan genteng rumah orang tua Rizal yang katanya bocor parah saat musim hujan. Setiap kali, Mila akan bertanya pada Rizal, Mas, apa benar ini semua mendesak? Kok rasanya banyak sekali ya? Rizal akan selalu menjawab dengan nada meyakinkan. Ya ampun, sayang, mereka kan keluarga. Kita harus bantu. Mereka lagi kesusahan. Masa kita tega? Lagi pula, ini kan cuma sementara. Nanti kalau aku sudah kerja, kita bisa atur lagi. Mila ingin percaya. Ia sangat ingin percaya. Namun, ada benih keraguan yang mulai tumbuh di hatinya. Ia mulai merasa ada yang aneh. Bagaimana bisa keluarga Rizal, yang ia tahu juga memiliki beberapa anggota yang bekerja, selalu dalam kondisi mendesak? Ia tahu Rizal adalah anak sulung dan bertanggung jawab. Tetapi ini terasa berlebihan. Suatu malam, Mila mencoba menghitung pengeluarannya. Gaji yang ia dapatkan setiap bulan, yang dulunya terasa cukup, kini terasa seperti air yang mengalir begitu saja. Sebagian besar habis untuk biaya kontrakan, kebutuhan sehari-hari, dan yang paling besar, transferan ke keluarga Rizal. Tabungannya, yang seharusnya bertambah seiring kenaikan gajinya, justru stagnan, bahkan cenderung berkurang. Ia ingat percakapan mereka saat awal menikah. Mimpi-mimpi tentang rumah besar dan taman luas. Kini, mimpi itu terasa semakin jauh. Ia melihat Rizal tertawa lepas saat menerima telepon dari teman-temannya, merencanakan pertemuan di luar. Sementara ia, setelah seharian berkutat dengan angka dan presentasi, hanya ingin berbaring dan memejamkan mata. Kelelahan fisik dan mental mulai menggerogoti Mila. Ia sering terbangun di tengah malam, memikirkan tagihan yang harus dibayar, atau berapa banyak lagi yang akan diminta keluarga Rizal. Ia mulai merasa seperti mesin pencetak uang, yang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Rasa lelah itu perlahan berubah menjadi kekesalan, dan kekesalan itu mulai beranak pinak menjadi kecurigaan. Mila mencoba menepis pikiran buruk itu. Ia mencintai Rizal. Rizal mencintainya. Ini hanya fase sulit. Mereka akan melewatinya. Tapi, setiap kali ia melihat Rizal santai di rumah, atau mendengar dering telepon dari keluarga Rizal, bayangan, sementara, yang dijanjikan Rizal semakin memudar, digantikan oleh bayangan beban yang tak berujung. Sebuah beban yang kian hari kian bertambah, menekan pundaknya hingga terasa nyeri. Ia belum tahu bahwa nyeri ini hanyalah permulaan dari luka yang lebih dalam.
Kecurigaan yang selama ini hanya berupa bisikan halus di benak Mila, perlahan mulai berubah menjadi suara yang lebih lantang. Ia mencoba mengabaikannya, membungkus diri dengan kesibukan pekerjaan dan harapan palsu akan janji Rizal. Namun, semakin ia berusaha menepis, semakin banyak pula kejanggalan yang muncul. Suatu akhir pekan, Rizal mengajak Mila mengunjungi orang tuanya di kampung halaman. Mila sebenarnya enggan, karena ia tahu kunjungan itu seringkali berujung pada permintaan finansial. Namun, Rizal bersikeras, mengatakan bahwa orang tuanya rindu dan sudah lama tidak bertemu. Mila pun mengalah. Perjalanan ke kampung halaman Rizal memakan waktu cukup lama. Sesampainya di sana, Mila terkejut. Rumah orang tua Rizal, yang dulu ia ingat sebagai rumah sederhana dengan halaman yang luas namun kurang terawat, kini tampak berbeda. Pagar kayu yang lapuk telah diganti dengan pagar besi tempayang kokoh dan berukiran rumit. Halaman depan yang dulunya penuh rumput liar, kini dihiasi taman minimalis dengan bunga-bunga berwarna-warni dan gazebo kecil yang elegan. "Wah, Mas, rumah orang tuamu bagus sekali sekarang," komentar Mila, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Rizal hanya tersenyum tipis. "Iya, sayang. Bapak sama ibu kan memang suka merawat rumah." Mila mengernyitkan dahi. "Merawat? Ini lebih dari sekadar merawat. Ini adalah renovasi besar-besaran." Di ruang tamu, sofa lama yang usang telah diganti dengan sofa kulit mewah berwarna krem, lengkap dengan meja kopi kaca dan karpet Persia. Televisi layar datar berukuran besar terpampang di dinding, jauh lebih besar dari televisi mereka di kontrakan. "Ini baru dibeli, Bu?" tanya Mila pada Ibu Rizal, menunjuk televisi itu. Ibu Rizal tersenyum lebar. "Iya, Nak Mila. Kebetulan ada promo bagus kemarin. Jadi Bapak langsung beli." Mila merasa ada yang aneh. "Promo? Bagaimana bisa?" Setahu Mila, Bapak Rizal sudah pensiun dan Ibu Rizal hanya ibu rumah tangga. Dari mana uang sebanyak itu? Ia mencoba melirik Rizal, tetapi Rizal tampak santai, seolah tidak ada yang aneh. Selama kunjungan itu, Mila mengamati lebih banyak lagi kejanggalan. Adik Rizal, Rina, yang katanya sedang kesulitan biaya kuliah, terlihat mengenakan tas branded yang Mila tahu harganya tidak murah. Ia juga sering terlihat asyik bermain game di ponsel pintar keluaran terbaru. Paman dan Bibi Rizal, yang beberapa bulan lalu meminta bantuan untuk modal usaha dan biaya musibah, kini terlihat mengenakan pakaian baru yang rapi dan bahkan memiliki sepeda motor baru. Mila mencoba menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak ingin dicap sebagai menantu yang perhitungan atau tidak peduli pada keluarga. Namun, konflik batinnya semakin memuncak. Ia mengingat setiap transferan yang ia kirimkan, setiap pengorbanan yang ia lakukan untuk menghemat uang. Sementara itu, keluarga Rizal seolah hidup dalam kemewahan yang tidak masuk akal, tanpa ada tanda-tanda kesulitan finansial yang mereka keluhkan. Pulang dari kampung halaman Rizal, Mila mencoba berbicara dengan Rizal. "Mas, aku agak bingung deh. Kok keluarga kita kayaknya gak kekurangannya? Padahal kemarin ibu bilang butuh uang buat ini itu. Terus bibi juga." Rizal menghela napas. Ekspresinya sedikit kesal. "Ya ampun, sayang. Itu kan cuma sesekali. Mereka kan juga punya penghasilan sendiri. Mungkin pas kita datang, mereka lagi ada rezeki lebih. Kamu jangan suzon gitu ah." "Tapi, Mas, tas Rina itu kayaknya mahal banget loh. Terus TV di rumah Bapak juga." Mila mencoba menjelaskan. "Sudah, sayang, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita sehat. Kita bisa bantu keluarga. Itu kan pahala," potong Rizal, mencoba mengakhiri pembicaraan. Mila terdiam. Hatinya terasa berat. Ia merasa Rizal tidak jujur padanya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Keresahan Mila semakin menjadi-jadi ketika tagihan kartu kredit mulai berdatangan. Angkanya membengkak drastis. Ia ingat ia hanya menggunakan kartu kredit untuk kebutuhan mendesak atau pengeluaran yang sudah direncanakan. Namun, ada banyak transaksi yang tidak ia kenali. Pembelian barang-barang elektronik, voucher belanja di e-commerce, bahkan tagihan restoran mahal. "Mas,
Ini tagihan kartu kredit kok banyak banget ya? Tanya Mila, menunjukkan lembar tagihan itu pada Rizal. Aku nggak pernah belanja sebanyak ini. Rizal melihat sekilas tagihan itu, lalu mengedikkan bahu. Oh, itu mungkin aku pakai, sayang. Kemarin aku beli beberapa barang online buat kebutuhan rumah. Terus ada juga buat makan sama teman-teman. Kamu kan sibuk, jadi aku yang urus. Mila menatap Rizal tak percaya. Kebutuhan rumah? Makan dengan teman? Angka-angka di tagihan itu jauh melampaui batas wajar untuk kebutuhan rumah atau makan dengan teman. Ia merasa ada yang tidak beres. Tabungannya, yang seharusnya menjadi bantalan keamanan mereka, kini menipis drastis. Hampir setiap bulan, ia harus menarik dari tabungan untuk menutupi pengeluaran yang tidak terduga, terutama transferan ke keluarga Rizal dan tagihan kartu kredit yang terus membengkak. Mila mulai merasa terperangkap. Ia bekerja keras siang malam, menguras tenaga dan pikiran, hanya untuk melihat uangnya lenyap begitu saja, entah kemana. Ia merasa seperti air yang terus-menerus dikuras dari sumur, tanpa ada pengisian kembali. Suatu malam, Mila tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat tidur, mengambil laptopnya, dan mulai memeriksa mutasi rekening banknya. Ia membandingkan dengan tagihan kartu kredit dan catatan pengeluaran pribadinya. Semakin ia menelusuri, semakin jelas pola yang ia temukan. Ada banyak transferan ke rekening yang berbeda-beda, bukan hanya rekening orang tua Rizal. Ada juga penarikan tunai dalam jumlah besar yang tidak ia lakukan. Jantung Mila berdebar kencang. Ia merasa mual. Ia tahu Rizal memiliki akses ke rekeningnya, karena mereka memang memiliki rekening bersama untuk pengeluaran rumah tangga. Tapi, ini sudah keterlaluan. Ia melihat pengeluaran untuk barang-barang mewah, gadget terbaru, dan bahkan beberapa transaksi di tempat hiburan malam. Mila menatap Rizal yang terlelap di sampingnya. Pria yang ia cintai, pria yang ia percayai sepenuh hati, seolah berubah menjadi orang asing. Rasa sakit dan pengkhianatan mulai merayapi hatinya. Air mata mengalir tanpa terasa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa sendirian, menanggung beban yang terlalu berat untuknya. Malam itu, di tengah kegelapan, Mila menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih buruk sedang terjadi. Sesuatu yang akan menghancurkan kepercayaannya, dan mungkin, pernikahannya. Malam itu, setelah menemukan bukti-bukti yang mengkhawatirkan di mutasi rekeningnya, Mila tidak bisa tidur. Pikirannya kalut, berputar-putar antara rasa sakit, pengkhianatan, dan kebingungan. Bagaimana mungkin Rizal, pria yang ia cintai dan percayai, bisa melakukan ini? Bagaimana bisa ia begitu buta selama ini? Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, angka-angka di laporan bank dan daftar transaksi kartu kredit itu menari-nari di pelupuk matanya. Pengeluaran untuk barang-barang mewah, transferan ke rekening yang tidak ia kenali, penarikan tunai dalam jumlah besar. Semuanya terasa seperti pukulan telak yang menghantam ulu hatinya. Pagi harinya, Mila bangun dengan mata bengkak dan kepala pening. Ia mencoba bersikap biasa di depan Rizal, tetapi senyumnya terasa kaku, dan setiap tatapan Rizal terasa seperti tusukan. Rizal, yang seolah tidak menyadari badai dalam diri Mila, masih bersikap santai, bahkan menawarkan untuk membuatkan sarapan. Mila menolak dengan halus, beralasan tidak nafsu makan. Selama beberapa hari berikutnya, Mila hidup dalam keresahan yang mendalam. Ia terus memantau setiap gerak-gerik Rizal, setiap panggilan telepon yang masuk, setiap pesan yang dibaca Rizal di ponselnya. Ia mulai mempertanyakan setiap pengeluaran, setiap alasan yang diberikan Rizal. "Mas, ini uang yang kemarin aku transfer ke ibu. Sudah sampai belum?" Tanya Mila suatu sore, mencoba memancing. "Oh, sudah, sayang," kata ibu, "uangnya langsung dipakai buat bayar biaya berobat." Jawab Rizal santai, tanpa menatap Mila. Mila menghela napas. "Tapi, Mas, kemarin ibu bilang benjolannya sudah mengecil. Kok butuh uang lagi buat berobat?" Rizal menoleh, ekspresinya sedikit berubah. "Ya kan? Namanya juga pengobatan, sayang. Nggak bisa langsung sembuh total. Butuh proses,
butuh obat-obatan tambahan. Mila ingin sekali membantah, ingin sekali menunjukkan bukti-bukti pengeluaran mewah keluarga Rizal yang tidak sesuai dengan kondisi sakit atau kebutuhan mendesak itu. Namun, ia menahan diri. Ia merasa belum siap untuk konfrontasi besar. Ia butuh lebih banyak informasi, lebih banyak kekuatan. Keresahan itu akhirnya mendorong Mila untuk mencari pelampiasan. Ia menelepon Siska, sahabat karibnya sejak SMA, yang selalu menjadi pendengar setia dan penasihat bijak. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe sepulang kerja. "Siska, aku nggak tahu harus cerita dari mana," kata Mila, begitu mereka duduk berhadapan. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Siska meraih tangan Mila, mengelusnya lembut. Pelan-pelan. "Mil, ada apa? Kamu kelihatan kacau banget." Mila pun mulai bercerita. Dari awal Rizal di PHK, beban finansial yang ia tanggung, permintaan-permintaan mendesak dari keluarga Rizal, gaya hidup mewah keluarga Rizal yang ia saksikan sendiri, hingga puncaknya, penemuan transaksi-transaksi mencurigakan di rekeningnya. Ia menceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti beban yang terangkat dari dadanya. Siska mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, sesekali mengernyitkan dahi. Ketika Mila selesai bercerita, Siska menghela napas panjang. "Mil, ini sudah parah. Kamu nggak bisa terus-terusan begini," kata Siska. Nadanya serius. "Kamu sudah terlalu banyak berkorban. Ini bukan lagi soal membantu keluarga. Ini sudah eksploitasi." "Tapi, aku nggak mau suzon sama Mas Rizal. SIS. Aku cinta dia," lirih Mila. Air mata mulai mengalir. Cinta itu butuh kepercayaan, Mil. Dan kepercayaan itu butuh kejujuran. Kalau dia sudah mulai bohong soal uang, itu bahaya. Siska menasihati. "Kamu harus bicara terbuka sama dia. Jangan takut. Kamu punya hak untuk tahu kemana uangmu pergi." Mila merenung. Nasihat Siska memang benar. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam keraguan dan kecurigaan. Ia harus menghadapi Rizal. Tapi bagaimana? Ia takut pertengkaran akan menghancurkan segalanya. "Aku takut. SIS. Takut kalau dia marah. Atau malah ninggalin aku," kata Mila. "Kalau dia marah karena kamu menuntut kejujuran, atau malah ninggalin kamu karena kamu nggak mau lagi jadi ATM berjalan, berarti dia memang nggak pantas buat kamu, Mil," Siska menegaskan. "Kamu harus kuat. Kamu sudah bekerja keras. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan." Kata-kata Siska membakar semangat Mila. Ia merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia memutuskan untuk menghadapi Rizal, tetapi ia akan melakukannya dengan hati-hati, mencari momen yang tepat, dan mengumpulkan lebih banyak bukti jika diperlukan. Beberapa hari setelah percakapannya dengan Siska, Mila pulang kerja dan menemukan Rizal sedang asyik bermain game di ponselnya. Di meja kopi, tergeletak sebuah kotak kecil dari butik perhiasan terkenal. Mila mengenali mereknya. Itu adalah butik yang menjual perhiasan-perhiasan mahal. "Mas, ini apa?" tanya Mila, menunjuk kotak itu. Rizal terkejut. Buru-buru menyembunyikan kotak itu di belakang punggungnya. "Oh, ini cuma hadiah kecil buat ibu. Tadi aku mampir ke toko pas lagi jalan-jalan." Mila menatap Rizal tajam. "Hadiah buat ibu? Bukannya ibu lagi sakit dan butuh uang buat berobat? Terus, uangnya dari mana? Aku nggak pernah transfer uang untuk beli perhiasan." Rizal tergagap. Itu pakai uang tabunganku. Sayang. Sedikit kok. Nggak banyak." "Uang tabungan yang mana, Mas?" tanya Mila. Suaranya mulai meninggi. "Setahuku, kamu nggak punya tabungan lagi. Semua pengeluaran kita kan dari gajiku. Dan aku lihat di mutasi rekening. Ada penarikan tunai jumlah besar yang nggak aku tahu buat apa. Jangan-jangan ini dari uangku, kan?" Rizal terdiam. Wajahnya memerah. Ia mencoba mengelak. "Kamu ini kenapa sih, Mil? Curigaan terus. Aku kan sudah bilang. Aku lagi usaha cari kerja.
Masa aku nggak boleh beli apa-apa buat orang tuaku sendiri? Bukan masalah boleh atau tidak, Mas. Masalahnya adalah kejujuran. Mila tidak bisa menahan diri lagi. Aku kerja mati-matian, Mas. Aku pontang-panting sendirian menanggung semua biaya hidup kita. Dan juga biaya keluargamu yang katanya mendesak. Tapi apa? Aku lihat keluarga kita hidup mewah. Dan kamu sendiri beli perhiasan mahal ini. Dari mana uangnya, Mas? Kamu bohong sama aku, kan? Rizal menatap Mila. Matanya dipenuhi kemarahan dan sedikit ketakutan. Kamu ini kenapa sih, Mil? Kamu sudah berubah. Kamu jadi perhitungan. Aku nggak nyangka kamu bisa jadi begini. Aku berubah karena kamu yang membuatku berubah, Mas. Balas Mila. Suaranya bergetar menahan tangis. Aku capek, Mas. Aku capek dibohongi. Aku capek jadi ATM berjalan. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Kata-kata tajam meluncur dari kedua belah pihak, menusuk hati masing-masing. Mila merasa semua emosi yang selama ini ia pendam meledak begitu saja. Ia tidak lagi peduli dengan ketakutannya. Ia hanya ingin kejujuran. Malam itu, mereka tidur dalam diam, terpisah oleh jurang ketidakpercayaan yang semakin lebar. Mila tahu, ia telah melewati titik balik. Ia telah menghadapi Rizal, dan kebohongan Rizal kini terpampang jelas di depan matanya. Rasa sakit itu begitu nyata, namun di baliknya, ada secercah kekuatan yang baru ia sadari. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Ini adalah awal dari sebuah perubahan besar, entah ke arah mana. Pertengkaran hebat malam itu meninggalkan luka yang dalam di hati Mila. Jurang ketidakpercayaan antara dirinya dan Rizal semakin lebar. Malam-malam berikutnya, mereka tidur memunggungi satu sama lain. Keheningan di antara mereka terasa lebih memekakan daripada teriakan. Mila merasa lelah secara emosional. Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam keraguan dan kebohongan. Nasihat Siska terus terngiang di telinganya. Kamu punya hak untuk tahu kemana uangmu pergi. Mila memutuskan untuk bertindak. Ia tidak akan lagi menunggu Rizal mengaku. Ia akan mencari tahu sendiri. Dengan hati-hati, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti. Setiap kali Rizal pergi keluar, Mila akan memeriksa barang-barangnya. Ia mencari struk belanja, kartu nama, atau apapun yang bisa memberinya petunjuk. Ia juga mulai memotret setiap mutasi rekening dan tagihan kartu kredit yang mencurigakan, menyimpan semuanya di folder tersembunyi di ponselnya. Suatu sore, saat Rizal sedang mandi, ponselnya berdering. Mila melihat nama Mama di layar. Ia tahu itu adalah ibu Rizal. Biasanya, ia tidak akan pernah menyentuh ponsel Rizal, menghargai privasi suaminya. Namun, kali ini, rasa penasaran dan kecurigaan mengalahkan segalanya. Ia memberanikan diri membuka ponsel Rizal. Tidak ada pesan dari Mama di aplikasi chat. Mila mengernyitkan dahi. Lalu ia melihat notifikasi dari sebuah aplikasi e-wallet yang sering digunakan Rizal. Ada transaksi masuk dalam jumlah besar, diikuti oleh transaksi keluar ke beberapa rekening yang berbeda. Salah satu rekening itu adalah rekening atas nama Rina, adik Rizal, dengan deskripsi biaya kuliah semester depan. Namun, yang mengejutkan Mila, ada juga transaksi keluar ke rekening lain dengan nama yang tidak ia kenali, diikuti oleh pembelian barang-barang mewah dari butik-butik mahal yang sama dengan perhiasan yang ia temukan sebelumnya. Jantung Mila berdebar kencang. Ia merasa mual. Ia menelusuri riwayat transaksi lebih jauh. Dan yang ia temukan adalah sebuah kebenaran pahit yang menghancurkan hatinya. Uang yang ia transfer untuk biaya berobat bapak, modal usaha sepupu, atau perbaikan genteng, ternyata tidak sepenuhnya sampai ke tujuan yang sebenarnya. Sebagian besar uang itu diputar kembali ke rekening Rizal, atau ditransfer ke rekening lain yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan mendesak keluarga. Bahkan, ada beberapa transaksi yang jelas-jelas untuk kepentingan pribadi Rizal, seperti pembelian gadget terbaru, voucher game, dan biaya clubbing bersama teman-temannya. Mila merasakan darahnya mendidih. Ia tidak hanya dibohongi, tetapi juga dipermainkan. Ia bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga,
dan tabungannya. Sementara Rizal dan keluarganya menikmati hasil jerih payahnya untuk gaya hidup mewah dan kesenangan pribadi. Ketika Rizal keluar dari kamar mandi, Mila sudah duduk di sofa. Ponsel Rizal tergeletak di meja kopi, menampilkan riwayat transaksi e-wallet yang baru saja ia lihat. Wajah Mila pucat pasi. Matanya memerah menahan tangis dan amarah. Rizal melihat ekspresi Mila dan ponselnya, dan seketika wajahnya berubah. Ia tahu Mila sudah mengetahui segalanya. "Apa ini, Mas?" tanya Mila. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Rizal mencoba mengambil ponselnya, tetapi Mila menahannya. "Jelaskan, Mas. Apa maksud semua ini? Kenapa uang yang aku transfer untuk keluargamu malah masuk rekeningmu lagi? Kenapa ada transaksi di tempat hiburan malam? Kenapa ada pembelian barang-barang mahal yang gak pernah kamu bilang?" Rizal terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia mencoba mencari alasan, tetapi semua kata-kata terasa tercekat di tenggorokannya. "Kamu bohong sama aku, Mas. Kamu bohong tentang pekerjaanmu. Kamu bohong tentang keluarga kita. Kamu bohong tentang semua ini," teriak Mila. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah. "Aku kerja mati-matian, Mas. Aku percaya sama kamu. Aku percaya kita bisa hadapi ini bersama. Tapi kamu malah menghabiskan uangku untuk kesenanganmu sendiri dan keluargamu yang serakah itu." Rizal akhirnya menemukan suaranya. Aku bisa jelaskan, sayang. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan." "Nggak seperti yang aku pikirkan? Lalu seperti apa, Mas?" "Ini semua bukti, Mas. Bukti kalau kamu sudah menipuku. Bukti kalau kamu sudah mengkhianati kepercayaanku." Mila berdiri, menunjuk ke arah layar ponsel. "Aku lihat sendiri, Mas. Uang yang aku kirim untuk biaya kuliah Rina, sebagian besar masuk ke rekeningmu lagi. Lalu kamu pakai untuk beli barang-barang gak penting itu." Rizal mencoba mendekati Mila, meraih tangannya. "Sayang, dengarkan aku dulu. Aku terpaksa melakukan ini. Aku malu, Mil. Malu karena nggak punya pekerjaan. Malu karena nggak bisa menafkahi kamu. Keluargaku juga terus menuntut. Aku nggak punya pilihan lain." "Nggak punya pilihan lain?" Mila tertawa sinis. Air mata membasahi pipinya. "Kamu punya pilihan, Mas. Kamu bisa jujur sama aku. Kamu bisa berhenti membiayai gaya hidup mewah keluargamu. Kamu bisa berhenti menghabiskan uangku untuk kesenanganmu sendiri. Tapi kamu memilih untuk menipuku. Kamu memilih untuk menjadikan aku ATM berjalanmu." Rizal melepaskan tangan Mila. Wajahnya mengeras. "Jadi sekarang kamu nuduh aku penipu? Kamu nuduh keluargaku serakah? Kamu sudah berubah, Mil. Kamu jadi perhitungan. Kamu nggak percaya lagi sama aku. Bagaimana aku bisa percaya sama kamu, Mas? Setelah semua kebohongan ini?" Mila balik membentak. "Aku sudah memberikan segalanya, Mas. Aku sudah mengorbankan segalanya. Tapi apa balasanmu? Pengkhianatan." Pertengkaran itu semakin memanas. Kata-kata kasar terlontar, menusuk hati masing-masing. Mila merasa sakit, marah, dan kecewa yang luar biasa. Semua mimpi dan harapan yang ia bangun bersama Rizal hancur berkeping-keping di depan matanya. Ia melihat Rizal bukan lagi sebagai suami yang ia cintai, melainkan sebagai orang asing yang telah mengkhianati kepercayaannya. Rizal, yang merasa terpojok, akhirnya memilih untuk menyerang balik. "Kamu pikir kamu siapa, Mil? Kamu pikir kamu paling benar? Kamu pikir kamu saja yang berkorban? Aku juga stres, Mil. Aku juga tertekan karena nggak punya pekerjaan." "Stres katamu? Tertekan katamu?" Mila tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Sementara aku kerja siang malam, kamu malah asyik clubbing sama teman-temanmu. Sementara aku pusing mikirin tagihan, kamu malah beli perhiasan mahal. Itu yang kamu sebut stres." Malam itu, rumah kecil mereka yang dulunya penuh tawa dan cinta, kini dipenuhi oleh jeritan dan air mata. Hubungan mereka,
yang dulunya begitu kuat, kini retak parah. Mila tahu, ini bukan lagi sekadar pertengkaran biasa. Ini adalah titik balik yang menentukan. Kepercayaan telah hancur, dan tanpa itu, apa lagi yang tersisa dari sebuah pernikahan? Mila merasa kosong, hampa, dan sendirian di tengah badai pengkhianatan yang baru saja ia temukan. Setelah malam penuh amarah dan pengkhianatan itu, suasana di rumah kontrakan Mila dan Rizal berubah menjadi sangat dingin. Udara terasa berat, dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Mereka hidup seperti dua orang asing di bawah satu atap. Rizal seringkali menghilang dari pagi hingga larut malam, dan ketika ia pulang, ia akan langsung masuk kamar, pura-pura tertidur atau sibuk dengan ponselnya. Mila juga demikian, ia memperpanjang jam kerjanya, mencari alasan untuk tidak berada di rumah, menghindari tatapan Rizal yang kini terasa asing dan penuh kebohongan. Mila merasa sangat tertekan. Beban di pundaknya bukan hanya finansial, tetapi juga emosional. Ia merasa lelah, hampa, dan dikhianati. Tidurnya tidak nyenyak, nafsu makannya berkurang, dan senyumnya jarang sekali terlihat. Rekan-rekan kerjanya bahkan mulai menyadari perubahan pada dirinya. "Mila, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat pucat," tanya salah satu seniornya suatu pagi. Mila hanya tersenyum tipis, beralasan ia sedang banyak pekerjaan. Di tengah tekanan itu, Mila mulai berpikir realistis. Ia tidak bisa terus-menerus menanggung semua ini. Ia harus melindungi dirinya sendiri, terutama finansialnya. Diam-diam, ia mulai menabung sebagian kecil dari gajinya ke rekening lain yang tidak diketahui Rizal. Ia tahu itu adalah tindakan yang tidak biasa dalam sebuah pernikahan, tetapi ia merasa tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menciptakan jaring pengaman bagi dirinya sendiri. Namun, Rizal seolah memiliki indera keenam. Setiap kali Mila berhasil menyisihkan sedikit uang, entah bagaimana, Rizal akan selalu menemukan cara untuk menghabiskannya. Terkadang, ia akan meminta uang tunai dengan alasan mendesak yang baru, seperti teman butuh pinjaman darurat, atau ada biaya tak terduga untuk wawancara kerja. Di lain waktu, ia akan menggunakan kartu debit Mila untuk pembelian online yang tiba-tiba muncul di mutasi rekening. Mila tahu Rizal pasti memeriksa mutasi rekeningnya secara berkala, atau mungkin ia bahkan memiliki aplikasi mobile banking Mila di ponselnya. Rasa frustrasi Mila semakin memuncak. Ia merasa seperti sedang bermain kucing-kucingan dengan suaminya sendiri. "Mas, ini uang yang baru aku transfer ke rekening tabungan. Kenapa sudah berkurang lagi?" tanya Mila suatu pagi, mencoba menahan emosinya. Rizal mengedikkan bahu. "Oh, itu, kemarin aku pakai buat beli pulsa, sayang. Terus ada juga buat bayar tagihan internet yang sudah jatuh tempo. Kamu kan sibuk, jadi aku yang urus." Mila menatapnya tajam. "Pulsa? Tagihan internet? Sampai jutaan rupiah? Mas, jangan bohong lagi sama aku." Rizal langsung defensif. "Kamu ini kenapa sih? Curigaan terus. Aku kan sudah bilang, aku lagi usaha cari kerja. Kamu nggak percaya sama aku. Bagaimana aku bisa percaya sama kamu kalau kamu terus-terusan bohong dan menghabiskan uangku tanpa sepengetahuanku?" Mila membentak. "Aku capek, Mas. Aku capek begini terus." Pertengkaran itu berakhir seperti biasa, dengan Rizal yang pergi keluar rumah dan Mila yang menangis dalam diam. Rizal memang semakin sering pulang larut malam. Ia akan pulang dengan bau rokok dan kadang-kadang sedikit alkohol. Ia akan langsung masuk kamar, menghindari kontak mata dengan Mila. Setiap kali Mila mencoba memulai pembicaraan serius tentang pekerjaan atau masa depan mereka, Rizal akan mengalihkan pembicaraan, atau bahkan marah. "Kamu ini selalu bahas itu terus. Aku tahu aku salah, tapi jangan terus-terusan diungkit," bentak Rizal suatu malam. "Aku mengungkit karena ini penting, Mas. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Aku nggak sanggup lagi menanggung semuanya sendirian." Mila membalas. "Ya sudah, kalau nggak sanggup, cerai saja," teriak Rizal. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, menusuk jantung Mila. Mila terdiam, terpaku. Kata, cerai,
Itu menggema di telinganya. Ia tidak pernah membayangkan kata itu akan keluar dari mulut Rizal. Air mata kembali membanjiri pipinya. Ia menatap Rizal, berharap ada penyesalan di matanya. Tetapi yang ia lihat hanyalah kemarahan dan kelelahan. Malam itu, Mila tidak bisa tidur. Kata-kata Rizal terus berputar di kepalanya. Cerai. Apakah ini yang harus ia lakukan? Ia mencintai Rizal. Tetapi cinta saja tidak cukup jika ada pengkhianatan dan ketidakjujuran. Ia tidak bisa terus-menerus membiarkan dirinya dieksploitasi. Keesokan harinya, Mila mengambil keputusan. Ia tidak bisa lagi menunda ini. Ia harus memberikan ultimatum. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Rizal untuk berubah. Jika tidak, ia akan mengambil tindakan tegas. Saat Rizal sedang sarapan, Mila duduk di hadapannya. Wajahnya tenang, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang belum pernah Rizal lihat sebelumnya. Mas, kita harus bicara serius, kata Mila. Suaranya datar. Rizal menghela napas, meletakkan sendoknya. Ada apa lagi, Mil? Aku sudah capek, Mas. Aku sudah nggak sanggup lagi. Mila memulai. Suaranya bergetar sedikit. Aku sudah menanggung semua biaya hidup kita selama 6 bulan ini. Aku juga menanggung semua permintaan keluargamu yang gak ada habisnya. Aku sudah berkorban banyak, Mas. Tapi kamu malah membohongiku, menghabiskan uangku untuk hal-hal yang gak penting, dan bahkan gak ada usaha serius untuk mencari pekerjaan. Rizal ingin menyela, tetapi Mila mengangkat tangannya, menghentikannya. Dengarkan aku dulu, Mas. Aku sudah menemukan semua bukti. Aku tahu semua pengeluaranmu, semua transferan ke rekening lain, semua kebohongan yang kamu katakan padaku. Aku tahu semuanya. Rizal menunduk, tidak berani menatap mata Mila. Aku beri kamu kesempatan terakhir, Mas. Lanjut Mila. Suaranya kini lebih tegas. Kamu harus mendapatkan pekerjaan dalam waktu 1 bulan. Pekerjaan apapun, asalkan kamu punya penghasilan sendiri. Dan kamu harus berhenti membiayai keluargamu secara berlebihan. Mereka sudah dewasa, Mas. Mereka harus belajar mandiri. Aku tidak akan lagi memberikan uang untuk hal-hal yang tidak mendesak. Rizal mengangkat kepalanya, menatap Mila dengan tatapan tidak percaya. 1 bulan? Kamu gila, Mil? Cari kerja itu nggak gampang. Aku tahu nggak gampang, Mas. Tapi aku juga tahu kamu bisa. Kamu punya kemampuan. Kamu hanya tidak mau berusaha, balas Mila. Dan soal keluargamu, aku tidak melarangmu membantu, Mas. Tapi harus ada batasnya. Kita juga punya masa depan yang harus dibangun. Jadi sekarang kamu mengatur-atur aku? Kamu mau membatasi aku membantu keluargaku sendiri? Rizal mulai marah. Aku tidak mengatur-atur kamu, Mas. Aku hanya ingin kamu bertanggung jawab. Aku ingin kamu jujur. Aku ingin kamu menjadi suami yang bisa aku andalkan, bukan beban. Kata Mila, suaranya mulai meninggi. Jika dalam 1 bulan kamu tidak mendapatkan pekerjaan, dan kamu masih terus menghabiskan uangku seperti ini, aku akan mengambil tindakan tegas. Tindakan tegas apa? Tanya Rizal sinis. Mila menatapnya lurus. Aku akan pergi. Mas, aku akan meninggalkanmu. Aku tidak akan lagi menanggung semua ini. Aku tidak akan lagi hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan menusuk. Rizal terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Mila akan seberani itu. Ia tidak menyangka Mila akan benar-benar mengancam akan meninggalkannya. Mila bangkit dari duduknya. Pikirkan baik-baik. Mas, ini kesempatan terakhirmu. Aku sudah lelah. Aku sudah terlalu banyak berkorban. Mila berjalan menuju kamar, meninggalkan Rizal yang terpaku di meja makan. Ia tahu, ultimatum ini adalah pertaruhan besar. Ia tidak tahu apakah Rizal akan berubah, atau apakah ini akan menjadi akhir dari segalanya. Namun, satu hal yang pasti, Mila tidak akan lagi membiarkan dirinya hancur. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan jika itu berarti harus melepaskan Rizal.
Ultimatum Mila menggantung di udara, menciptakan jurang yang semakin dalam antara dirinya dan Rizal. Sebulan yang ia berikan terasa seperti seumur hidup. Setiap hari, Mila mengamati Rizal, berharap melihat tanda-tanda perubahan, tanda-tanda usaha untuk mencari pekerjaan. Namun, yang ia lihat hanyalah Rizal yang semakin sering menghilang, pulang larut malam, dan menghindari setiap pembicaraan tentang masa depan mereka. Tekanan tidak hanya datang dari Rizal. Keluarga Rizal, yang selama ini terbiasa menerima aliran dana dari Mila, mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka. Telepon dari Ibu Rizal semakin sering berdering, namun kali ini nadanya bukan lagi memohon, melainkan menuntut. "Nak Mila, kenapa transferan bulan ini sedikit sekali?" tanya Ibu Rizal suatu pagi, suaranya terdengar kesal. "Rina butuh uang untuk tugas kuliahnya. Bapak juga butuh obat-obatan." Mila mencoba menjelaskan dengan tenang. "Maaf, Bu. Saya sedang ada banyak pengeluaran. Rizal juga belum dapat pekerjaan, jadi saya harus berhemat." "Berhemat bagaimana? Bukannya gaji kamu sudah naik?" Ibu Rizal membalas. Nadanya semakin tinggi. "Kamu ini kenapa sih, Nak? Jadi perhitungan begini? Dulu tidak begitu. Jangan-jangan kamu menghasut Rizal ya? Makanya dia jadi malas cari kerja." Hati Mila mencelos. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia dituduh menghasut Rizal? Setelah semua pengorbanan yang ia lakukan? Bukan begitu, Bu. Rizal memang sedang berusaha, tapi... Sudahlah, Nak, jangan banyak alasan. Kamu kan tahu, kami ini orang tua Rizal. Kami butuh bantuanmu, potong Ibu Rizal, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban Mila. Mila merasa sangat marah dan sakit hati. Ia tidak hanya harus menanggung beban finansial dan emosional dari Rizal, tetapi kini ia juga harus menghadapi tuduhan dan tekanan dari keluarga Rizal. Mereka tidak tahu betapa kerasnya ia bekerja, betapa banyak yang ia korbankan. Mereka hanya melihatnya sebagai sumber uang yang bisa diperas kapan saja. Beberapa hari kemudian, Rizal pulang dengan wajah masam. "Kamu ini ngomong apa sama ibu, Mil? Ibu telepon aku. Marah-marah. Katanya kamu jadi perhitungan. Nggak mau bantu keluarga lagi. Aku cuma bilang kalau kita harus berhemat. Mas, kamu kan belum ada penghasilan." Mila membela diri. "Lagi pula, aku sudah capek, Mas. Aku sudah memberikan ultimatum padamu. Tapi kamu sama sekali tidak berubah." "Berubah bagaimana? Aku sudah berusaha, Mil." Rizal membentak. "Kamu pikir cari kerja itu gampang? Usaha apa, Mas? Setiap hari kamu menghilang, pulang larut malam, bukannya mencari pekerjaan." Mila membalas. Air matanya mulai menetes. "Aku lihat sendiri di ponselmu, Mas. Kamu masih sering clubbing. Kamu masih sering belanja barang-barang mahal. Itu yang kamu sebut usaha?" Rizal terdiam, tidak bisa membantah. Pertengkaran itu berakhir dengan Rizal yang membanting pintu kamar dan Mila yang menangis terseduh-seduh di ruang tamu. 1 bulan berlalu, dan Rizal tidak menunjukkan tanda-tanda akan berubah. Ia tidak mendapatkan pekerjaan, dan pengeluarannya tetap tidak terkontrol. Mila tahu, ia harus mengambil tindakan tegas seperti yang ia janjikan. Ia sudah menghubungi pengacara Siska, dan mereka berencana untuk bertemu minggu depan. Namun, takdir seolah memiliki rencana lain yang lebih kejam. Suatu sore, sepulang kerja, Mila menemukan sebuah amplop besar berwarna coklat terselip di bawah pintu kontrakan mereka. Amplop itu tidak beralamat, hanya ada stempel resmi dari sebuah kantor hukum. Dengan tangan gemetar, Mila membukanya. Isi surat itu membuat darah Mila berdesir dingin. Itu adalah surat pemberitahuan penyitaan. Rumah yang selama ini mereka tinggali, kontrakan kecil yang mereka sebut rumah, akan disita. Alasannya, Rizal tidak pernah membayar cicilan pinjaman yang ia ajukan atas nama mereka berdua. Mila merasakan dunianya runtuh. Ia tidak pernah tahu tentang pinjaman ini. Rizal tidak pernah mengatakan apapun. Ia membaca surat itu berulang kali, berharap ada kesalahan,
berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi nama Rizal dan namanya tertera jelas sebagai peminjam, dengan alamat kontrakan mereka sebagai jaminan. Jumlah pinjamannya sangat besar, jauh melampaui kemampuan mereka untuk membayar. Ketika Rizal pulang, Mila sudah duduk di sofa. Surat itu tergeletak di meja kopi. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. "Mas, apa ini?" tanya Mila. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia menunjuk surat itu dengan tangan gemetar. Rizal melihat surat itu, dan seketika wajahnya berubah pucat. Ia mencoba meraih surat itu, tetapi Mila menahannya. "Jelaskan, Mas, pinjaman apa ini? Kenapa ada namaku di sini? Kenapa rumah ini akan disita?" Mila tidak bisa lagi menahan amarahnya. Suaranya berubah menjadi jeritan. "Kamu pinjam uang tanpa sepengetahuanku. Pinjaman sebesar ini. Untuk apa, Mas? Untuk apa?" Rizal tergagap, mencoba menjelaskan. Aku terpaksa. Sayang. Aku butuh uang untuk modal usaha. Aku janji akan bayar. Tapi usahanya gagal. Mil. Aku nggak bisa bayar cicilannya." "Modal usaha apa, Mas? Aku tidak pernah tahu kamu punya usaha. Dan kenapa namaku ada di sini? Kamu sudah memalsukan tanda tanganku, kan?" Mila tidak bisa lagi berpikir jernih. Semua kebohongan Rizal, semua pengkhianatan yang ia temukan, kini terasa seperti gunung es yang menimpanya. "Kamu tidak hanya menghabiskan uangku, Mas. Kamu juga menjebakku dalam hutang yang sangat besar. Kamu menghancurkan hidupku." Rizal mencoba mendekati Mila, meraih tangannya. "Sayang, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku janji akan bertanggung jawab. Aku akan cari cara untuk membayar semua ini." "Bertanggung jawab katamu?" Mila menepis tangan Rizal. "Kamu sudah menghancurkan semuanya, Mas. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Kamu sudah menghancurkan masa depanku. Aku tidak bisa lagi percaya padamu." Mila berdiri, air mata membanjiri pipinya. Ia menatap Rizal dengan tatapan penuh kebencian dan kekecewaan. Ia menyadari, Rizal bukan lagi pria yang ia cintai. Ia adalah penipu, seorang parasit yang telah menguras habis dirinya, baik secara finansial maupun emosional. "Aku tidak akan menanggung ini sendirian, Mas," kata Mila, suaranya dingin dan tajam. "Aku akan pergi. Dan kamu akan menanggung semua konsekuensi dari perbuatanmu ini." Rizal terdiam, terpaku. Ia tidak menyangka Mila akan seberani itu. Ia tidak menyangka Mila akan benar-benar meninggalkannya. Tapi, Mila sudah tidak peduli lagi. Ia sudah mencapai batasnya. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan jika itu berarti harus meninggalkan semua yang ia miliki, semua yang ia bangun bersama Rizal. Malam itu, di tengah kehancuran, Mila membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Surat pemberitahuan penyitaan itu adalah pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa harapan Mila. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan pada Rizal, tetapi kini ia juga terancam kehilangan tempat tinggal dan dibebani utang yang tidak ia buat. Malam itu, setelah pertengkaran hebat dengan Rizal, Mila tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh, memeluk lututnya di sudut kamar, merasa seperti daun kering yang diterbangkan badai. Semua mimpi tentang masa depan yang indah bersama Rizal hancur berkeping-keping. Rizal, yang terdiam setelah Mila mengancam akan pergi, mencoba mendekati Mila. "Sayang, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku janji akan perbaiki semuanya." Mila mengangkat kepalanya, menatap Rizal dengan mata sembab. "Perbaiki bagaimana, Mas? Kamu sudah menjebakku dalam utang yang sangat besar. Kamu sudah memalsukan tanda tanganku. Ini bukan lagi soal uang, Mas. Ini soal kepercayaan. Aku tidak bisa lagi percaya padamu." Rizal mencoba meraih tangan Mila, tetapi Mila menepisnya. "Aku sudah tidak peduli lagi dengan janji-janjimu, Mas. Semua janjimu hanya kebohongan." Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama,
namun terpisah oleh jurang yang tak terlihat. Mila merasa Rizal adalah orang asing, monster yang telah menguras habis dirinya. Ia berada di persimpangan jalan, menyelamatkan pernikahannya yang sudah hancur, atau menyelamatkan hidupnya sendiri dari kehancuran yang lebih parah. Keesokan harinya, Mila menghubungi Siska. Suaranya serak, dan Siska langsung tahu ada sesuatu yang sangat serius terjadi. Mereka sepakat bertemu di kantor pengacara yang direkomendasikan Siska. Mila menceritakan semuanya kepada pengacara, Ibu Retno, seorang wanita parubaya dengan tatapan tajam namun penuh empati. Mila menunjukkan semua bukti yang ia kumpulkan, mutasi rekening, tagihan kartu kredit, foto-foto pengeluaran mewah keluarga Rizal, dan yang paling penting, surat pemberitahuan penyitaan. Ibu Retno mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat. Ketika Mila selesai bercerita, Ibu Retno menghela napas. Mbak Mila, ini kasus yang cukup rumit. Ada unsur penipuan dan pemalsuan dokumen. Tapi, dengan bukti-bukti yang Mbak Mila miliki, kita punya peluang besar untuk memenangkan kasus ini. Jadi, saya harus menceraikan Rizal. Tanya Mila, suaranya bergetar. Meskipun ia sudah memikirkannya, mengucapkan kata itu secara langsung terasa sangat berat. Ibu Retno menatap Mila. Itu keputusan ada di tangan Mbak Mila. Tapi dari sudut pandang hukum, jika Mbak Mila ingin terbebas dari jeratan utang ini dan mendapatkan kembali aset-aset yang mungkin digunakan Rizal tanpa izin, perceraian adalah langkah yang paling logis. Kita bisa mengajukan gugatan cerai sekaligus gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan pembatalan pinjaman yang dilakukan tanpa persetujuan Mbak Mila. Mila memejamkan mata. Perceraian. Kata itu terasa begitu menyakitkan, namun di sisi lain, juga terasa seperti pintu menuju kebebasan. Ia membayangkan hidup tanpa beban, tanpa kebohongan, tanpa tekanan dari Rizal dan keluarganya. Apa yang akan terjadi pada Rizal? Tanya Mila. Jika terbukti ada pemalsuan tanda tangan, Rizal bisa menghadapi tuntutan pidana. Mbak Mila, jelas Ibu Retno. Dan untuk utang-utangnya, dia akan bertanggung jawab penuh untuk melunasinya. Mila terdiam. Ia tidak pernah ingin melihat Rizal di penjara. Ia hanya ingin keadilan, ingin terbebas dari semua ini. Namun, ia juga tahu bahwa Rizal harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Saya akan bantu Mbak Mila semaksimal mungkin, kata Ibu Retno, mencoba menenangkan Mila. Tapi Mbak Mila harus kuat. Proses ini tidak akan mudah. Mila mengangguk. Ia tahu ini akan sulit. Tapi ia sudah tidak punya pilihan lain. Ia harus berjuang untuk dirinya sendiri. Ketika Mila pulang, Rizal sudah menunggunya. Wajahnya tampak cemas. Dari mana saja, sayang? Aku telepon kamu nggak diangkat. Aku dari kantor pengacara, jawab Mila datar, tanpa menatap Rizal. Wajah Rizal langsung memucat. Pengacara? Untuk apa? Untuk mengurus perceraian kita, Mas, kata Mila, menatap Rizal lurus. Dan juga untuk mengurus semua utang yang kamu buat atas namaku. Rizal terhuyung. Mil, jangan begini. Sayang. Aku janji akan berubah. Aku janji akan cari kerja. Kita bisa perbaiki ini semua. Sudah terlambat, Mas, kata Mila. Suaranya dingin. Kepercayaan sudah hancur. Kamu tidak hanya menghabiskan uangku, kamu juga menjebakku dalam utang. Aku tidak bisa lagi hidup denganmu. Rizal mencoba meraih tangan Mila, memohon. Mil, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku cinta kamu. Sayang, aku nggak bisa hidup tanpamu. Air mata Rizal mulai menetes. Namun Mila tidak lagi tergerak. Ia sudah terlalu sering melihat air mata penyesalan palsu dari Rizal. Ia sudah terlalu sering mendengar janji-janji kosong. Kalau kamu memang cinta aku, Mas, kamu tidak akan pernah melakukan semua ini, kata Mila, melepaskan tangannya dari genggaman Rizal. Aku sudah lelah, Mas. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku ingin bebas dari semua ini. Rizal terus memohon, mencoba meyakinkan Mila untuk tidak menceraikannya. Ia berjanji akan berubah, akan membayar semua utangnya, akan menjadi suami yang baik. Namun,
Mila sudah tidak percaya lagi. Setiap kata yang keluar dari mulut Rizal terasa seperti kebohongan baru. Mila berjalan ke kamar, mengemasi beberapa barang pentingnya. Ia tidak akan tinggal di kontrakan itu lagi. Ia akan menginap di rumah Siska untuk sementara waktu. "Kamu mau kemana, Mil?" tanya Rizal, panik. "Aku akan pergi, Mas. Sampai proses perceraian ini selesai," jawab Mila. "Dan aku harap kamu tidak akan mengganggu aku lagi." Mila membawa tasnya dan berjalan keluar pintu, meninggalkan Rizal yang terpaku di ruang tamu. Ia melangkah keluar dari kontrakan itu, merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Udara malam terasa dingin, namun di hatinya ada secercah kelegaan. Ia tahu, ini adalah keputusan yang sulit, keputusan yang menyakitkan. Namun, ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia harus kuat, ia harus berjuang. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak yang penuh ketidakpastian, namun juga penuh harapan akan kebebasan. Mila melangkah keluar dari kontrakan itu, meninggalkan Rizal yang terpaku dalam kebingungan dan kepanikan. Udara malam terasa dingin, namun di hatinya ada secercah kelegaan yang aneh. Ia telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Tas kecil di tangannya terasa ringan, jauh lebih ringan daripada beban yang selama ini ia pikul. Ia menginap di rumah Siska, sahabat setianya, yang menyambutnya dengan pelukan hangat dan tanpa banyak pertanyaan. Siska tahu, Mila membutuhkan ruang dan dukungan, bukan interogasi. Keesokan harinya, Mila dan Ibu Retno, pengacaranya, memulai proses hukum. Langkah pertama adalah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, disertai dengan gugatan perdata untuk pembatalan pinjaman yang dilakukan Rizal atas nama Mila, serta tuntutan ganti rugi atas semua kerugian finansial dan emosional yang Mila alami. Ibu Retno menjelaskan setiap langkah dengan sabar, memastikan Mila memahami setiap detailnya. "Proses ini mungkin akan memakan waktu, Mbak Mila," kata Ibu Retno suatu pagi di kantornya. "Rizal dan keluarganya pasti akan mencoba melawan. Tapi kita punya bukti yang kuat." Dan benar saja, perlawanan itu datang lebih cepat dari yang Mila duga. Rizal, yang merasa terpojok dan terancam, mulai menghubungi Mila. Ia memohon, mengancam, bahkan mencoba menyalahkan Mila atas semua yang terjadi. "Kamu jahat, Mil. Kamu mau menghancurkan hidupku. Kamu egois," teriak Rizal di telepon. Mila hanya mendengarkan dalam diam, lalu menyerahkan ponselnya kepada Ibu Retno. "Tolong blokir nomornya, Bu. Saya tidak mau lagi diganggu." Tidak hanya Rizal, keluarga Rizal pun ikut campur. Ibu Rizal menelepon Mila, melontarkan kata-kata pedas. "Dasar menantu tidak tahu diuntung. Sudah dibantu keluarga kami, sekarang malah mau menceraikan anak saya. Kamu mau lihat Rizal menderita?" Mila hanya bisa menarik napas panjang. Ia sudah tidak peduli lagi dengan kata-kata mereka. Ia tahu ia berada di jalur yang benar. Sidang pertama dimulai. Rizal datang didampingi seorang pengacara yang tampak kurang berpengalaman. Wajahnya terlihat kusut, jauh dari kesan karismatik yang dulu Mila kenal. Di sisi lain, Mila datang dengan kepala tegak, didampingi Ibu Retno yang berwibawa. Dalam persidangan, Ibu Retno memaparkan semua bukti yang telah Mila kumpulkan. Mutasi rekening bank yang menunjukkan aliran dana yang mencurigakan, tagihan kartu kredit dengan transaksi-transaksi mewah yang tidak Mila lakukan, foto-foto gaya hidup mewah keluarga Rizal, dan yang paling memberatkan, surat pemberitahuan penyitaan atas pinjaman yang dipalsukan tanda tangannya. Rizal dan pengacaranya mencoba menyangkal semua tuduhan. Rizal bersikeras bahwa Mila telah memberikan izin untuk semua transaksi, dan bahwa pinjaman itu adalah untuk modal usaha bersama yang Mila ketahui. Namun, Mila memiliki bukti kuat bahwa tanda tangannya dipalsukan, dan ia tidak pernah diberitahu tentang pinjaman sebesar itu. "Yang Mulia, klien kami, Ibu Mila, tidak pernah memberikan persetujuan tertulis maupun lisan untuk pinjaman ini," jelas Ibu Retno dengan tegas. Tanda tangan beliau jelas-jelas dipalsukan. Dan semua dana yang diklaim untuk modal usaha bersama, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi saudara Rizal dan keluarganya,
seperti yang tertera dalam mutasi rekening ini. Pengacara Rizal mencoba berargumen bahwa Mila mengetahui semua pengeluaran itu, dan bahwa ia adalah istri yang tidak mendukung suaminya. Namun, Ibu Retno dengan cekatan mematahkan setiap argumen mereka, menunjukkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Beberapa kali, Rizal mencoba mendekati Mila di luar persidangan, memohon untuk berdamai. "Mil, tolong cabut gugatan ini. Aku janji akan berubah. Aku nggak mau dipenjara." Mila hanya menatapnya dingin. "Sudah terlambat, Mas. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Kamu harus menanggung konsekuensinya." Proses persidangan berjalan cukup panjang, penuh dengan drama dan intrik. Keluarga Rizal juga ikut memberikan kesaksian, mencoba membela Rizal dan menyalahkan Mila. Mereka bahkan menuduh Mila serakah dan tidak berperasaan. Namun, kesaksian mereka seringkali bertentangan satu sama lain, dan bukti-bukti yang mereka ajukan tidak sekuat bukti-bukti Mila. Akhirnya, tiba saatnya putusan. Hakim membacakan putusan dengan jelas dan tegas. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Mila. Selain itu, pengadilan juga memutuskan bahwa pinjaman yang dilakukan Rizal atas nama Mila adalah tidak sah karena adanya pemalsuan tanda tangan. Rizal diwajibkan untuk melunasi seluruh utang pinjaman tersebut, serta membayar ganti rugi kepada Mila atas kerugian finansial dan emosional yang ia alami. Untuk kasus pemalsuan tanda tangan, pengadilan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Mila merasakan air mata kelegaan mengalir di pipinya. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Ia telah memenangkan pertempuran ini. Ia telah mendapatkan kembali haknya, kebebasannya, dan harga dirinya. Ia melihat Rizal menunduk lesu, wajahnya pucat pasi, menerima putusan itu dengan pasrah. Keluarga Rizal tampak marah dan kecewa, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hukum telah berbicara. Mila berjalan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Ia tahu, jalan di depannya mungkin tidak mudah, tetapi ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki Siska, Ibu Retno, dan yang terpenting, ia memiliki dirinya sendiri. Ia telah melewati badai ini, dan ia keluar sebagai pemenang. Ini adalah awal yang baru, tanpa dirinya, tanpa beban, tanpa kebohongan. 2 tahun berlalu sejak putusan pengadilan yang membebaskan Mila dari jeratan utang dan kebohongan Rizal. 2 tahun yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan pertumbuhan dan kebangkitan. Setelah perceraian, Mila memutuskan untuk tidak lagi tinggal di kontrakan lama mereka. Ia mencari apartemen kecil yang lebih dekat dengan kantornya, sebuah tempat yang benar-benar baru, tanpa kenangan pahit masa lalu. Awalnya, proses pemulihan tidak mudah. Luka emosional akibat pengkhianatan Rizal masih terasa. Ia sering terbangun di malam hari, dihantui bayangan masa lalu. Namun, Mila bukan lagi Mila yang rapuh. Ia adalah wanita yang telah melewati badai terhebat dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang. Dukungan dari Siska dan Ibu Retno, serta fokus pada pekerjaannya, membantunya untuk bangkit. Mila semakin berdedikasi pada karirnya. Ia bekerja lebih keras, mengambil inisiatif, dan terus belajar. Kinerjanya yang cemerlang membuatnya mendapatkan promosi lagi, kali ini sebagai marketing manager. Gajinya kini jauh lebih besar, dan ia bisa menabung dengan tenang, tanpa rasa takut uangnya akan lenyap begitu saja. Ia berinvestasi pada dirinya sendiri, mengikuti berbagai kursus pengembangan diri dan workshop kepemimpinan. Ia menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, kehidupan Rizal dan keluarganya berbanding terbalik. Setelah putusan pengadilan, Rizal harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Kasus pemalsuan tanda tangan yang diserahkan ke kepolisian berlanjut, dan Rizal harus menjalani proses hukum. Ia kehilangan pekerjaannya, reputasinya hancur, dan ia dibebani utang yang sangat besar. Rumah orang tuanya, yang dulu direnovasi dengan uang hasil jerih payah Mila, kini terancam disita karena Rizal tidak mampu membayar cicilan pinjaman yang ia buat. Keluarga Rizal, yang dulu hidup dalam kemewahan,
Kini harus berhemat mati-matian, bahkan menjual beberapa aset mereka untuk menutupi utang-utang Rizal. Mereka sering bertengkar, saling menyalahkan atas kehancuran yang terjadi. Mila mendengar kabar itu dari Siska, namun ia tidak lagi merasakan amarah atau dendam. Hanya rasa kasihan yang tipis. Mila menyadari bahwa ia telah belajar banyak dari pengalaman pahitnya. Ia belajar tentang pentingnya kejujuran dalam sebuah hubungan, tentang nilai sebuah kepercayaan, dan tentang kekuatan diri sendiri. Ia tidak lagi takut untuk berdiri sendiri, untuk mengambil keputusan yang sulit, dan untuk memperjuangkan haknya. Suatu hari, Mila memutuskan untuk mewujudkan salah satu mimpinya yang tertunda, membuka bisnis sendiri. Dengan modal dari tabungannya dan pinjaman kecil dari bank, ia mendirikan sebuah agensi pemasaran digital. Ia memanfaatkan semua pengalaman dan pengetahuannya di dunia korporat untuk membangun bisnisnya. Awalnya, tidak mudah. Ada banyak rintangan dan tantangan. Namun, dengan semangat dan ketekunan, bisnisnya perlahan mulai berkembang. Klien-klien berdatangan, dan agensinya mulai dikenal karena kualitas dan profesionalismenya. Di tengah kesibukannya membangun bisnis, Mila tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang baru. Namanya Arya, seorang arsitek muda yang ramah dan berwibawa. Mereka bertemu di sebuah acara networking bisnis. Arya adalah kebalikan dari Rizal. Ia jujur, pekerja keras, dan memiliki integritas yang tinggi. Ia menghargai Mila sebagai seorang wanita karir yang mandiri, dan ia selalu mendukung setiap keputusan Mila. Hubungan mereka tumbuh perlahan, didasari oleh rasa saling menghormati dan kepercayaan. Arya tidak pernah menuntut apapun dari Mila. Ia hanya ingin melihat Mila bahagia. Ia adalah pendengar yang baik, dan ia selalu bisa membuat Mila tertawa. Mila merasa nyaman dan aman di samping Arya. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan apapun, atau khawatir akan dibohongi. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di taman yang asri, menikmati secangkir kopi, Arya menggenggam tangan Mila. Mila, aku tahu kamu sudah melewati banyak hal, tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Aku ingin membangun masa depan bersamamu, masa depan yang penuh kejujuran dan kebahagiaan. Mila tersenyum, menatap mata Arya. Ia melihat ketulusan di sana. Ia melihat masa depan yang cerah. Ia tidak lagi takut untuk mencintai, tidak lagi takut untuk mempercayai. Ia telah belajar dari masa lalunya, dan kini ia siap menyongsong masa depan yang baru, masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat kembali semua perjalanan yang telah ia lalui. Dari seorang istri yang naif dan mudah percaya, menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Ia telah kehilangan banyak hal, tetapi ia juga mendapatkan banyak pelajaran berharga. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Dan ia tahu, ini hanyalah awal dari petualangan baru yang menanti.